Episode diawali dengan Daima yang bertanya kepada Parwati apakah dia akan memaafkan Sanju. Parwati berkata, meskipun aku mencintai Rajib, namun aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku pastikan aku akan menghukum Rajib dan juga Niti karena mereka telah bekerja sama dalam kejahatan ini. Daljit telah masuk ke dalam penjara. Sekarang giliran Rajib dan Gurinder yang akan aku hukum dengan memanfaatkan Niti yang sudah mulai percaya kepadaku. Aku akan mengejutkan Rajib dan dia tidak akan membayangkan apa yang akan aku lakukan kepadanya. Beberapa saat kemudian, Sanju dan Parwati bertemu dan mengobrol berduaan. Sanju berkata, Parwati, sekarang aku telah mengetahui semua tentangmu. Jadi kau tidak akan bisa lagi menyembunyikan apapun dariku dan lebih baik kau katakan saja semuanya kepadaku. Parwati berkata, aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu. Sanju berkata, banyak teka-teki yang terjadi dan itu menandakan jika kau menyembunyikan sesuatu dariku. Apalagi beberapa hari yang lalu aku pernah bermimpi kau datang kepadaku dan akan memberitahuku sebuah rahasia besar. Namun sekarang kenapa kau malah menyangkalnya dan berkata tidak ada rahasia apapun yang kau sembunyikan? Meskipun kau tak pernah mengatakan secara langsung, namun dari semua yang terjadi, aku merasa yakin kalau kau adalah Pari. Apalagi di saat aku melihatmu menyelamatkan Niti dari kebakaran, padahal Niti selalu mengusik dirimu, sudah jelas kau adalah Pari. Karena hanya Pari yang bisa melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Parwati berkata, tetapi tetap saja aku bukanlah Pari, dan aku bukan bagian dari keluarga Bajwa seperti Pari. Sanju berkata, aku tahu saat ini kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Namun aku akan menunggumu sampai kau mengatakan jika kau adalah Pari. Parwati berkata, kau sendiri mengatakan jika kau telah mengetahui segalanya tentang diriku. Dan jika kau menganggap aku adalah Pari, maka buktikanlah jika aku memanglah Pari. Mendengar itu, Sanju cuma berkata, apapun yang kau katakan, kau tetaplah Pariku. Dan ternyata semua itu adalah mimpinya Sanju yang masih penasaran siapa Parwati sebenarnya. Kemudian Sanju terbangun dan berkata, kenapa Parwati menyuruhku untuk membuktikan jika dirinya adalah Pari? Apakah dia ingin kembali lagi ke rumah ini? Baiklah, kalau begitu aku akan membawa Pari kembali ke rumah ini. Aku akan buktikan kepada semua orang jika Parwati itu adalah Pari kekasihku. Dan aku pastikan Pari akan tinggal di rumah ini lagi seperti dulu. Di sisi lain, dengan hati yang sangat bahagia karena telah mendapatkan sahabat baik seperti Parwati, Niti pun pulang sambil tersenyum ceria. Melihat itu, Bebek dan Gurinder menegur Niti karena dia telah pergi tanpa memberitahu kemana dia akan pergi dan apa yang dia lakukan. Gurinder berkata, jika Sanju mengetahui kau telah pergi ke rumah Parwati, maka dia akan memarahimu. Akan tetapi Niti yang sudah terlanjur bahagia sambil tersenyum dia pun berkata, sekarang aku sudah kembali dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dan ngomong-ngomong, kenapa wajah kalian berdua terlihat asam seperti tak sanggup menahan beban hidup? Aku harap kalian tidak punya masalah. Melihat moncongnya Niti yang seperti ceria tak punya masalah sedikit pun, Gurinder dan Bebek merasa sangat heran. Gurinder berkata kepada Niti, kenapa kau terlihat sangat bahagia? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Begitupun dengan Bebek, dia juga berkata, benar sekali, padahal tadinya kau telah pingsan dan tiba-tiba saja kau berkata akan pergi ke rumah Parwati. Lalu kenapa sekarang kau terlihat sangat bahagia? Apa sebenarnya yang terjadi? Niti berkata, semuanya baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa kepadaku. Hanya saja aku merasa kesepian beberapa hari ini sehingga aku harus keluar untuk menghibur diriku. Kalian berdua yang aku anggap sebagai teman untuk menghiburku, namun kalian sama sekali tidak berguna. Orang tua durhaka seperti kalian berdua, ada ataupun tidak adanya di dekatku sama saja rasanya dan tidak ada pengaruhnya bagiku. Di saat aku mengajak kalian berdua berdiskusi, kalian hanya menyeloteh seperti burung beo dan menggelengkan kepala kalian yang tak berguna itu. Mendengar perkataan pedasnya Niti, Gurinder dan Bebek benar-benar sangat kaget. Niti lanjut berkata, beruntungnya untuk menghilangkan kepenatanku karena melihat wajah durhaka kalian di setiap harinya,
aku telah menemukan sahabat terbaik. Dia adalah Parwati dan sekarang aku dengan Parwati adalah teman baik. Aku sangat lega sekarang, serta aku sangat beruntung mempunyai teman sepertinya. Dia mau mendengarkan keluh kesahku, dan bahkan setelah aku melakukan begitu banyak kejahatan kepadanya, dia dengan tulusnya memaafkan aku. Mendengar itu, Gurinder dan Bebek semakin bertambah kaget. Sambil terus memuji Parwati, Niti lanjut berkata, Parwati telah menyelamatkan aku, dan dia memberiku kehidupan yang baru. Dia adalah gadis yang berhati emas. Meskipun dia adalah gadis kaya raya dan tergolong sebagai wanita kelas atas, namun dia mau bersahabat denganku. Itu artinya aku juga adalah orang kelas atas karena aku bergaul dengan Parwati. Besok Parwati akan kesini menemui kita semua dan aku akan mengobrol banyak dengannya serta kami akan bersenang-senang. Meskipun Bebek dan Gurinder bingung kenapa tiba-tiba saja Niti berteman dengan Parwati dan selalu memuji dirinya, namun dengan terpaksa, Gurinder dan Bebek pun juga ikut-ikutan memuji Parwati dan berkata bahwa mereka merasa senang dengan pertemanan Niti dengan Parwati. Bebek berkata, kau benar sekali Niti, Parwati adalah gadis yang sangat baik. Gurinder juga mengatakan hal yang sama dan berkata, Parwati adalah teman yang cocok buat Niti. Kemudian dengan senyuman kebahagiaan, Niti pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Bebek dan Gurinder masih saja terheran kenapa tiba-tiba saja sikapnya Niti berubah kepada Parwati. Keesokan harinya, Daima dan Parwati menuju ke kuil. Daima berkata kepada Parwati bahwa hari ini terlihat sangat cerah. Parwati berkata, hari ini adalah hari Napatri dan semua orang menuju ke kuil untuk mengambil berkah dari Dewi Matarani. Lalu kemudian Daima dan Parwati pun langsung melakukan arti. Di tengah ibadahnya, Parwati kembali mengingat di saat Ambika memberikannya nama barunya sebagai Parwati, serta menganggapnya sebagai putri kandungnya sendiri. Sehingga Parwati pun bersyukur karena dipertemukan dengan orang baik seperti Ambika. Dan tidak lama setelah itu, Sanju dan Niti juga datang ke sana, serta mereka juga melakukan puja tepat di dekatnya Parwati. Melihat itu, Parwati memberikan Niti api dia untuk melakukan arti. Niti dengan senyuman bahagia mengambil api dia tersebut, lalu Niti pun berkata di dalam hati, beruntungnya aku karena aku telah mendapatkan teman seperti Parwati. Entah apa yang merasuki Niti pada saat itu, karena setiap saat dan setiap detik dia selalu saja memuji Parwati. Dan singkatnya, setelah mereka semua selesai melakukan arti, pendeta kemudian menyuruh mereka untuk memejamkan mata sambil berdoa kepada Tuhan. Pendeta mengatakan dengan cara seperti itu, maka doa mereka akan cepat diterima. Mendengar itu, Niti langsung memejamkan matanya, sambil dia memohon agar hubungannya dengan Sanju semakin dekat sampai ke jenjang pernikahan. Namun Sanju sendiri malah berkata di dalam hati, Ibu Matarani, tolong tunjukkan aku kebenaran ini. Jika memang benar Parwati itu adalah pari, maka kembalikanlah dia kepadaku. Tolong berikan aku petunjuk yang benar. Begitupun dengan Parwati, dia juga berdoa dan berkata di dalam hati, Tuhan, aku telah menyerahkan diriku kepadamu dan aku pasrah dengan kehendakmu. Namun jika kau mengizinkan aku, tolong berikan aku kekuatan untuk membalas perbuatan orang-orang yang telah membunuh bayiku. Bayiku harus mendapatkan keadilan dan orang-orang yang telah membunuhnya harus dihukum. Kemudian setelah itu pendeta menyuruh semua orang untuk mengambil perasat. Mendengar itu, dengan tidak sengaja, Parwati dan Sanju langsung mengulurkan tangan mereka secara bersamaan, sehingga tangan mereka pun menyatu. Dengan hal tersebut, Sanju dan Parwati pun seketika saling menatap dengan romantis. Tetapi kali ini, Niti tidak merasa cemburu melihat kejadian itu, karena dia menganggap itu bukanlah pari, melainkan dia adalah Parwati, sahabat baiknya Niti. Sementara Parwati yang tersadar jika gelangnya tersangkut di gelangnya Sanju, dengan cepat dia pun membukanya, namun dia tidak bisa. Sehingga dengan itu Sanju berkata akan membantu Parwati, dan pada akhirnya gelang mereka pun bisa dilepaskan. Melihat itu, Niti hanya tersenyum dan tanpa adanya rasa cemburu dengan kedekatan Sanju dan Parwati. Namun Gurinder yang masih terheran dengan sikapnya Niti, dia pun berkata di dalam hati,
Apakah Niti sudah gila? Kenapa dia terlihat bahagia di saat Parwati dekat dengan Sanju? Bisa-bisanya dia berteman dengan Parwati yang menjadi musuhnya sebelumnya. Oh Ibu Matarani, tolong sadarkan Niti dan buat dia tetap menjadi durhaka. Beberapa saat setelah semua urusan mereka selesai di kuil, Pami memanggil Parwati dan mengajaknya untuk datang ke rumah Bajwa. Mendengar itu, Niti berkata, "Tentu saja Bu De, Parwati pasti akan datang ke rumah kita. Dan kau Gurinder durhaka, silahkan kau naik di mobilnya Sanju, sementara aku akan pulang bersama dengan Parwati." Lalu Niti langsung saja mengajak Parwati untuk pulang ke rumah Bajwa. Sanju yang melihat itu tentu saja merasa curiga dengan sikap Niti yang tiba-tiba saja baik kepada Parwati. Sementara Gurinder sendiri merasa sangat kesal karena Niti sudah tidak menganggapnya lagi setelah dia berteman dengan Parwati. Dan singkatnya, sampailah mereka semua di rumah Bajwa. Melihat itu, Babli menyapa Parwati dengan bahagia. Namun, Niti tidak memberikan siapapun yang boleh mengambil sahabat baiknya. Sehingga seperti orang yang sedang berpacaran, hanya dia yang boleh menempel dengan Parwati. Melihat itu, Sanju lagi-lagi terheran dan dia bertanya kepada Pami, kenapa Niti tiba-tiba saja berubah seperti itu kepada Parwati. Pami berkata, mungkin saja karena kemarin Parwati telah menyelamatkan Niti dari kebakaran itu, Niti mulai tersadar dan berhenti mengusik Parwati. Kau tidak usah khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Sanju berkata, namun terlihat nyata sekali perubahannya Niti dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Sedangkan Gurinder sendiri yang sudah tidak punya sahabat, bagaikan bocil SD, dia pun ngambek dan tidak mau menyapa semua orang. Melihat itu, lagi-lagi Sanju berpikir apa sebenarnya yang telah terjadi karena semua orang tidak terlihat seperti biasanya. Kembali kepada Parwati yang berkata kepada Niti bahwa dia ingin meminum teh. Mendengar itu dengan cepat Niti langsung memanggil pelayannya dan menyuruhnya untuk menyiapkan Parwati teh. Namun Bebek berkata bahwa pelayan sedang pergi ke pasar. Parwati berkata, jika tidak ada pelayan, bisakah Bude Gurinder yang membuatkan teh untukku? Gurinder yang pada saat itu lagi ngambek pun langsung terkejut karena Parwati telah menganggapnya sebagai pembantu. Gurinder dengan senyuman mau menangis berkata kepada Parwati, aku bisa saja menyiapkan teh untukmu nak, namun aku tidak tahu takaran teh yang menjadi seleramu. Jadi lebih baik Daima saja yang membuatkan teh untukmu. Mendengar itu Daima berkata bahwa dia yang akan membuatkan Parwati teh karena dia sudah biasa melakukan itu di rumah Ambika. Akan tetapi Pami menghentikan Daima dan berkata, meskipun kau adalah asisten rumah tangganya Ambika, namun di sini kau adalah tamu. Jadi silahkan kau duduk saja di sini dan biarkan aku yang akan membuatkan teh untuk kita semua. Ketika Pami akan pergi, namun lagi-lagi Parwati malah melarangnya. Parwati berkata, sebaiknya kalian semua duduk saja di sini dan biarkan aku saja yang akan membuat teh. Mendengar itu, semua orang sangat kaget. Niti melarang Parwati untuk merepotkan dirinya. Namun Parwati berkata bahwa tidak masalah baginya jika hanya membuat teh saja. Parwati kemudian mengajak Babli untuk ikut dengannya dan membawa Parwati menuju dapur. Tetapi Niti yang sudah kasmaran dan tidak mau jauh dari pacar barunya ini, dia pun malah berkata, kenapa harus Babli yang menemanimu? Biarkan aku saja. Mendengar itu Parwati pun setuju, kemudian dia dan Niti langsung menuju dapur. Niti pada saat itu menatap Gurinder dengan tatapan sinis karena dia telah menolak di saat Parwati menyuruhnya membuat teh. Tersadar jika Niti semakin tidak suka kepadanya, Gurinder pun semakin bertambah ngambek. Bahkan di saat Bebek berkedip kepadanya, Gurinder sedikit pun tidak mau merespon Bebek. Kembali kepada Niti yang meminta maaf kepada Parwati atas sikapnya Gurinder. Niti berkata, mohon maafkan Gurinder karena tadinya Gurinder telah lancang menyuruh Daima untuk membuat teh. Parwati berkata, tidak apa-apa. Mungkin saja Gurinder tidak punya pengalaman dalam memasak sehingga dia menolak untuk membuat teh karena dia takut akan merusak semuanya. Aku sendiri meskipun telah berulang kali memasak, tetapi aku sempat saja lupa dengan resep masakan yang enak. Mendengar itu, Niti langsung mengingat di saat dulunya Pari pernah mengajarinya memasak. Niti kemudian berkata kepada Parwati,
Jujur, aku sendiri juga tidak terlalu bisa memasak. Namun syukurnya Pari dulu pernah mengajariku, sehingga sedikit tidak aku bisa membuat makanan kesukaannya Sanju. Tetapi tetap saja tidak ada yang bisa mengalahkan masakannya Pari. Dia adalah juru masak juara dan setiap masakannya mempunyai khas yang berbeda dan sangat enak. Ketika aku sudah memakan makanan yang dimasak oleh Pari, rasanya aku tidak mau berhenti makan saking nikmatnya makanan tersebut. Tetapi sayangnya, meskipun masakannya Pari sangat enak, namun di dalam hatinya Pari tersimpan racun yang mematikan. Sehingga dengan itu aku sangat membencinya. Mendengar bacot yang tak beradabnya Niti yang membenci Pari, Parwati hanya terdiam. Namun meskipun Parwati nampak terdiam, Niti tidak mengetahui jika pada saat itu Parwati telah merencanakan hal yang sangat besar untuk menghancurkan Niti. Dan ibu-ibu harus bersabar menahan rasa penasaran karena pada saat itulah episode ini pun bersambung. Kesimpulannya, Parwati akan menyerang balik si Niti dengan kelicikan karena dulunya Niti juga menghancurkan hidupnya Pari dengan kelicikan juga. Niti semakin dibuat bego oleh Parwati dan tentunya emak-emak akan dibuat lebih bersemangat lagi untuk menonton episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.